Kamu nggak mau coba cari kerja? Kamu udah berani nyuruh-nyuruh aku? Aku cuma ngingetin kamu aja. Udahlah, kamu diam aja. Habisnya aku mau kerja, kamu nggak bolehin. Ayo bangun, udah pagi. Kamu nggak mau cari kerjaan lain? Ah, itu bisa nggak sih nggak gangguin aku? Berisik tau? Udah sana. Wah, gangguin orang aja lu. Lu kok bisa sama istri gue? Udah mas, kamu apaan sih? Kamu belain dia. Jangan lu bentak-bentak sini. Ini urusan gue sama istri gue ya. Masuk. Pagi hari yang cerah, di kediamannya, tampak Ibu Erin sedang berbincang akrab dengan Dewi, wanita yang akan ia jodohkan dengan anak laki-lakinya, Imam. Namun kedatangan Dewi justru membuat Imam tidak terlihat senang, karena Imam sendiri tidak setuju dengan perjodohan yang ibunya lakukan terhadapnya. Udah berulang kali aku bilang, aku tuh gak suka dijodohin kayak gini, Bu. Imam, jaga omongan kamu. Yang sopan ya, Nak Dewi, maafin Imam ya. Ya Bu, nggak apa-apa kok. Sekarang anterin Dewi pulang. Tapi Bu, aku udah terlambat nih. Makanya buruan sekarang anterin Dewi pulang. Yaudah, yuk. Dia pulang dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya. Mas, makasih ya kamu udah mau nganterin aku pulang. Ya, walaupun terpaksa. Ingat ya, sampai kapanpun, aku gak bakal pernah mau sama kamu. Sinta adalah seorang wanita pujaan hati Imam yang membuatnya menolak mentah-mentah perjodohan atas dirinya dengan Dewi. Namun faktanya, Sinta adalah kekasih dari sahabat Imam sendiri. Oh ya, kamu tahu nggak kalau Hendro hari ini pulang sini? Hah? Hendro pulang? Serius kamu? Iya, semalam dia ngabarin aku, katanya dia mau ngambil cuti panjang untuk ngurus rencana pernikahan aku sama dia. Tapi aku heran deh, padahal kan rencana pernikahan aku masih tahun depan. Dan waktu itu dia juga bilang kalau dia mau nyerahin semuanya sama aku. Nikah? Kamu serius mau nikah sama Hendro? Ya, masih rencana sih. Cuman aku ngerasa ada yang aneh aja sama kepulangan Hendro yang lebih cepat. Ya, semoga aja bener dia memang ngambil cuti panjang. Atau mungkin ada sesuatu yang dia sembunyiin dari kamu. Imam yang tampak sedang santai ditemani dengan kopi di hadapannya, mendengar ponselnya berdering. Oh iya, Hen? Gue di rumah, Hen. Gue datang aja ke sini. Imam merasa tidak rela jika Sinta akan menikah dengan Hendro sahabatnya. Ia pun mulai merencanakan sesuatu untuk membuat hubungan Sinta dan Hendro hancur. Maaf telat. Oh, nggak apa-apa, Hen. Santai aja, Hen. Duduk, Hen. Siap. Oh iya, kalau pulang tiba-tiba sih, nggak ada ngabarin gue lagi. Ada apa, Hen? Ada masalah apa? Nah itu dia, Mam, yang pengen gue ceritain sama lo. Cerita apa, Hen? Gue baru dipecat, Mam, dari kerjaan. Sekarang gue bingung, mana gue harus nikah sama Sinta. Tanpa Hendro sadari, Imam mencoba merekam perbincangan mereka menggunakan ponsel yang Imam genggam sebagai bukti untuk ia beritahukan kepada Sinta. Jadi gitu ya, Hen? Sabar ya, Hen. Tapi maaf, Hen. Untuk kali ini, gue nggak bisa bantu apa-apa buat lo. Nggak apa-apa, Mam. Tapi gue minta tolong sama lo. Supaya Sinta nggak tahu masalah ini ya. Gue nggak mau Sinta kepikiran. Tenang aja, Hen. Thank you, Mam. Imam, kamu tadi anterin Dewi kan? Kamu jangan kasar dong sama dia. Dia anaknya baik loh. Ibu malah berharap kamu dapat segera menikah sama Dewi. Nikah, Ibu bilang. Nggak akan, Bu. Bu, udah berulang kali aku bilang. Aku tuh nggak suka sama Dewi. Terus mau sampai kapan? Kamu sudah cukup umur, sudah pantas untuk menikah. Tapi, Bu, aku sudah punya wanita pilihan aku sendiri. Jadi Bu nggak usah repot-repot ya untuk nikahin aku sama Dewi. Dan secepatnya aku akan nikah sama dia. Dibilanginnya susah. Mam. Imam yang sudah menyiapkan bukti percakapan antara ia dan Hendro segera menghampiri Sinta. Dan Imam merasa yakin jika bukti tersebut dapat membuat hubungan Sinta dan Hendro berakhir. Kamu dengerin ini baik-baik ya. Gue baru dipecat, Mam, dari kerjaan. Gue bingung sekarang. Mana gue harus nikah sama Sinta. Sinta terdiam sejenak, mencerna apa yang Hendro katakan. Jadi Hendro bohongin kamu. Dia dipecat dari kerjaannya di sana. Makanya dia pulang ke sini. Kamu masih mau sama dia? Yang jelas-jelas sudah bohongin kamu. Apalagi nanti. Lalu tak lama, ia bergegas pergi meninggalkan Imam untuk menemui Hendro. Bisa-bisanya ya kamu bohongin aku. Aku nggak nyangka loh. Ada
Padahal kemarin-kemarin aku minta kamu pulang, tapi alasan kamu selalu nggak bisa karena kerjaan. Kenapa kamu bohongin aku? Atau selama kamu jauh dari aku, kamu juga sering kan bohongin aku? Sinta, tenang dulu. Biar aku jelasin. Aku pulang cepet juga karena untuk ngurus pernikahan kita, Sin. Nikah, kamu bilang. Dalam kondisi seperti ini, kamu masih mikir mau nikah sama aku. Kamu denger ya, aku nggak akan mau nikah sama pembohong kayak kamu. Udahlah. Sin dengerin aku dulu, Sin. Sin! Gak usah cari aku lagi. Hendro mendatangi rumah Imam dengan amarah yang sangat besar. Gue pikir teman baik gue, ternyata musuh. Jadi Sinta udah mutusin lo. Bagus lah lo. Lo itu nggak pantas buat Sinta. Gue yang akan bagian Sinta. Lo nggak usah khawatir. Gak bakal gue biarin itu terjadi. Loh, Mam, kenapa muka kamu memar begini? Kamu habis berantem sama siapa? Ibu nggak usah ikut campur deh. Kalau ditanya sama orang tua, terus gimana? Katanya kamu mau kenalin ibu sama calon kamu. Ibu bisa sabar gak sih? Nanti aku juga bakal kenalin sama ibu. Emang perempuan mana? Secantik apa dia sampai kamu menolak Dewi? Ibu mau bandingin Sinta sama Dewi? Ya jelas beda lah, Bu. Sinta teman kerja kamu, yang pacarnya Hendro. Kamu udah nggak waras, Mam. Emang nggak ada perempuan lain sampai kamu tega mau rebut pacar teman kamu sendiri? Atau yang pukul kamu Hendro? Mam, ibu nggak mau ya sampai kamu terjadi apa-apa cuman karena perempuan. Ibu bisa tenang gak sih? Aku bisa atasin ini semua. Yang penting, nggak lama lagi, aku akan nikah sama dia. Mam, Imam! Saya nikahkan saudara Imam bin Broto dengan saudari Sinta binti Lutfisani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sinta binti Lutfisani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana, sah? Sah. Alhamdulillah. Saudara Imam dan Sinta kalian resmi menjadi suami istri ya, sah. Pernikahan Imam dan Sinta pun berlangsung dengan hikmat meskipun kebahagiaan tidak tampak di wajah Ibu Erin yang tidak merestui hubungan Imam dan Sinta. Sinta, makan malam sudah siap. Ambilkan makanan ibu. Ibu mau makan di sini. Kaki ibu sedang sakit. Cepat ya, nggak pakai lama. Ketidaksukaan Ibu Erin terhadap Sinta membuatnya memperlakukan Sinta dengan tidak baik. Selalu saja ada hal yang Ibu Erin lakukan untuk menyalahkan Sinta. Sudah dicicipi? Enak nggak? Udah kok, Bu. Dan menurut aku sih enak. Masakan apa ini? Kamu mau bikin saya mati kepedesan? Kata Mas Imam, Ibu suka masakan pedas. Emang, saya suka masakan pedas. Tapi nggak seperti ini. Ternyata masakan Dewi lebih enak daripada kamu. Ini ada apa sih ribut-ribut? Ini, Mam, istri kamu. Masakannya pedas semua. Ibu nggak cocok sama masakannya. Bukan ibu memang suka pedas. Bu, lagian kan aku yang nyuruh Sinta buat masak makanan kesukaan ibu. Tapi ini terlalu pedas buat ibu. Lain kali aku nggak akan buat sepedas ini. Kalau gitu, kalian saja yang makan. Selera makan ibu sudah hilang. Maafin ibu aku ya. Iya, nggak apa-apa kok, Mas. Ini kan jadi pelajaran juga buat aku. Apa sebaiknya kita tinggal terpisah dari ibu? Kamu mau? Kalau aku sih nggak apa-apa, Mas, tinggal di sini. Tapi balik lagi ke Mas Imam. Aku akan ikutin semua keputusan Mas Imam. Ya udah, kalau gitu kita makan dulu ya. Kalian mau kemana? Bawa tas besar. Kita mau pindah dari sini. Tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Ibu Erin mengenai niat mereka untuk pindah, Imam dan Sinta mengemasi barang-barangnya yang membuat Ibu Erin heran, hingga menimbulkan salah paham antara Ibu Erin dan Sinta. Cukup, Bu. Kalau ibu kayak gini terus, aku aja nggak betah tinggal di sini. Apalagi Sinta, Bu. Maaf, Bu. Tapi keputusan ini bukan aku yang pilih. Aku cuma ikut apa kata Mas Imam. Alah alasan. Kalau kalian mau pindah, pindah. Tapi ingat kalian berdua, terutama kamu, gak akan saya terima lagi di rumah ini. Bu. Hai, sayang. Gimana, sayang? Kamu suka dengan rumah baru kita? Loh, kok muka kamu kayak gitu? Sinta merasa bersalah atas keputusan mereka pindah dari rumah orang tua Imam. Namun keputusan itu tetap Sinta ikuti atas permintaan Imam. Aku jadi ngerasa bersalah, Mas, sama Ibu. Kamu gak usah pikirin. Ibu tuh emang orangnya kayak gitu. Tapi marahnya gak pernah lama kok. Yang penting kita bisa tenang di sini. Ya udah, Mas, kalau gitu aku beres-beres dulu ya. Iya, sayang. Kepindahan Imam dan Sinta diketahui oleh Dewi dan Ibu Erin, dan mereka sepakat untuk merusak rumah tangga Imam dan Sinta. Hai, Mam. Udah lama ya kita nggak ketemu. Kamu tahu dari mana rumahku? Ya, dari ibu kamu lah, Mam. Kan
Dia yang suruh aku kesini buat jengukin kamu. Kamu jangan macam-macam ya. Siapa mas? Tak lama, Sinta keluar dan melihat ketegangan di wajah Imam. Kenalin, aku Dewi, mantan calon istrinya Imam. Maaf ya, kemarin aku gak sempet datang ke pernikahan kalian. Kamu pergi dari sini. Tenang aja sih, Mam. Aku juga gak akan lama-lama kok di sini. Nih, aku bawain makanan buat kalian. Tadi pagi aku masak. Aku dengar dari ibu kamu, masakan istri kamu juga nggak seenak masakan aku. Mendengar perkataan Dewi, Sinta merasa sedikit sakit hati. Ia merasa jika dirinya bukan istri yang baik yang diinginkan ibu mertuanya. Kamu marah ya? Segitu nggak sukanya bukan sama aku ya mas. Salah aku apa? Udah, jangan dipikirin ya. Kamu gak salah apa-apa kok. Mending kamu sekarang istirahat. Besok kita udah mulai kerja kan? Habis beres-beresan rumah. Keesokan harinya, Dewi datang kembali ke rumah Imam. Dan dengan rasa tidak sungkan, ia memperbaiki dasi Imam di hadapan Sinta. Kamu ngapain lagi kesini, Wi? Mau ketemu kamu lah, Mas. Mau ketemu siapa lagi? Kan kalau nggak ada aku, nggak ada yang benerin dasi kamu. Kurang baik apa coba aku sama kamu? Mas, aku berangkat dulu ya. Iya. Sinta yang merasa tidak dihargai, memilih untuk pergi tanpa menunggu Imam. Mas, kamu di sarapan belum? Dengar ya. Sekali lagi, kalau kamu berani nginjek kaki di rumah ini, kamu tanggung akibatnya. Ngerti? Loh, kok kamu sendirian? Suami kamu mana? Udahlah, aku lagi ngobrol soal itu. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku habis dari tempat teman aku, Sin. Kamu aku antar kantor ya? Nggak usah, Hen. Lagian kantor aku juga nggak terlalu jauh dari sini kok. Ayolah, Sin. Aku cuma mau mastiin kamu selamat dan aman sampai kantor. Ya udahlah, makasih ya. Ya, sama-sama. Yuk. Hendro merasa ada sesuatu yang terjadi antara Imam dan Sinta. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Sinta kembali. Lu kok bisa sama istri gue? Udah mas, kamu apaan sih? Kamu belain dia. Jangan lu bentak-bentak Sinta sini. Ini urusan gue sama istri gue ya. Pak, kantor kok sepi ya? Orang-orang pada kemana, Pak? Iya, perusahaan kolek, Pak. Direksi merahasiakan ya. Karyawan semua di PHK, Pak. Apa? Di PHK? Perusahaan tempat Imam dan Sinta mengalami kebangkrutan yang membuat semua karyawan terpaksa di PHK. Hal tersebut membuat Imam tampak frustasi. Stres yang dialami Imam membuatnya bertindak kasar pada Sinta yang mencoba menenangkannya. Udah, jangan terlalu dipikirin. Kita kan masih ada tabungan. Nanti kita bisa sama-sama cari kerjaan lagi. Kamu bisa diam gak sih? Aku lagi mikir nih. Iya mas, tapi kalau mas Imam terlalu mikir malah yang ada mas bisa sakit. Aku bilang diam ya diam. Kamu pikir cari kerja itu gampang? Aku ini kepala rumah tangga. Tanggung jawab aku besar. Jadi jangan pernah gampangin masalah ini. Ya udah mas, kalau gitu aku siapin makan malam dulu ya. Ya udah sana. Hendro yang mengetahui kebangkrutan perusahaan tempat Imam dan Sinta bekerja, membuat Hendro berencana untuk menawarkan pekerjaan pada Sinta, sekaligus untuk mencoba mengambil hati Sinta kembali dari Imam. Nanti kalau mas Imam lihat gimana? Kamu bisa dipukul lagi kayak kemarin. Aku cuma sebentar, Kosin. Aku dengar kamu sama Imam di PHK. Apa benar? Iya Hen, dan kayaknya mas Imam stres banget karena hal itu. Aku punya teman, Sin. Kebetulan dia pemilik kafe. Dan dia lagi buka lowongan pekerjaan. Kalau kamu mau, nanti aku bisa bantu ngomong sama dia. Lu ngapain kesini? Gak ada yang butuh kerjaan dari lu. Pergi dari sini sekarang. Kalau enggak, lu terima akibatnya ya. Pergi. Sabar mas. Oke, Sin. Kalau kamu nanti berubah pikiran, kamu jangan takut berpikir. Awas ya, kalau lu balik ke sini lagi. Mas Imam tuh kenapa sih? Maksud Hendro itu kan baik mas, dia mau bantuin kita. Aku nggak butuh bantuan dari dia. Awas ya, kalau kamu sampai terima tawaran apapun dari Hendro, awas. Ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat untuk mengembalikan keluarga ini menjadi baik lagi? Mungkin beban Mas Imam terlalu berat. Aku harus bantuin dia. Sejak saat itu, Sinta berniat untuk mencari pekerjaan agar bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Tetapi hal itu justru disalahartikan oleh Imam. Imam menuduh Sinta telah menerima tawaran pekerjaan dari Hendro. Enggak mas, aku mau coba keliling cari kerjaan. Sama sekali nggak ada niatan untuk kerja di tempat yang Hendro tawarin.
Kamu ngeremehin aku ya? Kamu pikir aku nggak bisa cari kerjaan? Udah aku bilang sama kamu, kamu diam di rumah. Urusan kerja, biar jadi tanggung jawab aku. Tapi Mas, aku juga nggak bisa dong diam terus di rumah. Ngelawan kamu ya? Masuk kamar, masuk. Nggak ada pakai kerja-kerja lagi. Seperti tidak ada rasa malu dan jera, Dewi kembali menemui Imam untuk terus berusaha merusak rumah tangga Imam dengan Sinta. Mas, Mas. Mau apa lagi kamu kesini? Kamu bener-bener nggak takut ya sama ancamanku? Kamu jangan marah-marah gitu dong. Aku kan kesini cuma mau ngasih kamu sesuatu. Aku tahu kamu sekarang udah nggak kerja kan, dan aku juga tahu kamu lagi butuh banget uang. Jadi aku kesini cuma mau ngasih kamu. Aku nggak butuh bantuan kamu. Nih, kamu bawa uangnya dan jangan pernah kesini lagi. Kamu jangan pura-pura nolak gitu dong. Aku tahu kamu lagi butuh banget uang ini buat biaya cicilan rumah sama buat biaya kehidupan kamu sehari-hari kan. Kamu terima aja deh uang ini sebelum kamu dapetin kerjaan baru. Keadaan ekonomi yang sedang tidak baik membuat Imam terhanyut akan godaan Dewi. Oke, sekarang aku terima bantuan kamu. Tapi tolong, kamu pulang sekarang. Aku nggak mau Sinta ngeliat kamu ada di sini. Mas, kamu nggak mau coba cari kerja? Uang tabungan kita udah mulai menipis, Mas. Kamu udah berani nyuruh-nyuruh aku. Aku ini suami kamu. Aku cuma ngingetin kamu aja. Habisnya aku mau kerja, kamu nggak bolehin. Udahlah, kamu diam aja. Biar ini semua aku yang ngurusin. Tuhan, kenapa belakangan ini Mas Imam jadi suka marah-marah? Mas, ayo bangun, udah pagi. Kamu nggak mau cari kerjaan lain? Hah? Kamu tuh bisa nggak sih nggak gangguin aku? Berisik tau? Udah, kamu sana. Wah, gangguin orang aja lu. Sinta merasa sedih melihat perubahan sikap Imam terhadapnya. Imam menjadi sering bertindak kasar dan memperlakukan Sinta dengan tidak baik. Tanpa sepengetahuan Imam, Sinta mencoba mencari pekerjaan. Tetapi setelah berjalan ke berbagai tempat, tak ada satupun yang menerima Sinta bekerja. Aku harus kemana lagi untuk cari pekerjaan? Kenapa semuanya jadi terasa sulit kayak gini? Langkah kaki Sinta terhenti di sebuah kafe. Ia berniat untuk melamar pekerjaan di kafe tersebut. Sinta tidak mengetahui jika kafe tersebut adalah tempat yang Hendro tawarkan pada Sinta untuk bekerja. Misi. Wah, Hendro? Hai Sin, jadi juga kamu kesini? Iya, aku mau. Abisnya aku bingung harus cari kerja kemana lagi. Yaudah, sini. Aku kenalin sama temen aku. Ini teman saya yang waktu itu pernah saya ceritain. Ya, aku ingat. Ini orangnya. Oh, ini orangnya. Halo. Sinta. Ya toh. Ah, kalau begini, kamu boleh mulai kerja hari ini. Beneran, Pak? Bener. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Dewi, kamu bisa masuk ke rumah aku. Sinta mana? Iyalah Mas, orang tadi pintu rumah kamu nggak dikunci, jadi aku langsung masuk deh. Dari tadi juga aku nggak ngeliat Sinta kok. Sinta kemana sih? Mas, kan udah ada aku di sini. Kamu apa-apaan sih, Wi? Kamu nggak usah sosok nolak aku deh Mas. Udah ayo duduk. Imam yang sudah termakan rayuan Dewi tidak lagi bisa menolak apa yang Dewi katakan. Sini aja, Hen. Aku nggak mau sampai Mas Imam lihat. Ya udah, kalau gitu Sin. Besok kamu jangan lupa masuk kerja ya. Ya udah, makasih ya udah mau bantuin aku. Iya, sama-sama. Mas Imam, Betapa terkejutnya Sinta yang baru saja tiba di rumahnya melihat pemandangan Imam yang sedang bermesraan dengan Dewi. Namun, bukan penjelasan yang Sinta dapatkan, melainkan amarah dan perilaku kasar yang diterimanya dari Imam. Kerja! Kamu jangan bohongin aku ya. Udah aku bilang kamu jangan kerja. Kenapa masih ngelawan sih? Ampun Mas. Makanya, jadi istri itu yang bener dong. Harus nurut sama suami. Udah, kamu masuk dalam. Siapin makan malam. Buruan! Mas, kalau gitu aku pulang ya. Sampai ketemu besok ya. Mas, kamu mau kemana? Aku mau pergi sebentar. Aku mau berangkat kerja ya, Mas. Boleh kan? Terserah kamu aja deh. Aku lagi malas berdebat sama kamu. Ya udah, Mas. Makasih ya. Iya, iya. Udah, pergi dulu.
Perubahan Imam semakin hari semakin dirasakan oleh Sinta. Ia mencurigai Imam tengah menjalin hubungan dengan Dewi, namun Sinta tak memiliki keberanian untuk menanyakan langsung pada Imam. Tuh kan mas, aku bilang itu juga apa? Dia itu gak sebaik yang kamu kira. Coba kalau dari dulu kamu nikahnya sama aku, pasti kehidupan kamu gak sesulit ini mas. Dia itu akan membawa sial. Udah lah Wi, gak usah bahas itu. Tampaknya rayuan Dewi berhasil meluluhkan hati Imam. Hubungan mereka pun menjadi semakin dekat dan mereka memutuskan untuk menjalin hubungan istimewa tanpa sepengetahuan Sinta. Sin, kamu kenapa? Capek? Enggak kok, Hen. Aku cuma lagi kepikiran aja sama Mas Imam. Akhir-akhir ini dia jadi berubah, jadi semakin kasar. Lagian Sin, kamu ngapain sih pertahanin laki-laki kayak gitu? Dia itu udah gak baik buat kamu. Sin, dengerin aku. Aku masih sayang banget sama kamu. Kamu tahu kan, aku bisa bahagiain kamu, Sin. Makasih ya, Hen. Sama-sama, Sin. Bukan sambutan hangat yang Sinta dapat setelah pulang kerja, kemesraan antara Imam dan Dewi lah yang harus Sinta terima dengan hati yang terasa perih. Apa-apaan kamu, Mas? Aku bisa jelasin. Kamu jangan salah paham. Pergi, Bunda. Selama ini aku udah coba tahan-tahan ya. Udah coba sabar. Tapi kamu gak tahu diri juga. Sinta, cukup. Kamu ini kenapa sih? Kamu gak salah, Mas, belain dia. Tapi ini istri kamu, Mas. Iya, aku tahu. Tapi kamu jangan kasar gitu sama Dewi. Udah man, gak apa-apa. Aku pulang ya. Wi, aku antar ya, Wi. Mas Iman! Mas Iman! Mengalihkan perselingkuhannya dengan Dewi, Imam pun mencari-cari kesalahan Sinta. Mulai dari cara berpakaian Sinta, yang menurut Imam tidak biasa Sinta pakai. Imam mulai menuduh Sinta telah memiliki hubungan dengan lelaki lain. Bohong kamu! Kemarin-kemarin kamu gak pernah dandan kayak gini. Kamu mau ketemu siapa? Mas, aku mau kerja. Kamu udah punya laki-laki lain di belakang aku ya? Jawab! Enggak, Mas. Aku gak mungkin ngelakuin itu. Mas Iman kenapa jadi kasar gini sih? Kasar kamu bilang? Aku kayak gini karena kamu. Suami mana yang gak marah? Ngelihat istrinya dandan buat laki-laki lain? Aku udah bilang, Mas. Aku gak punya laki-laki lain. Alah! Kalau sampai kamu selingkuhin aku, awas kamu ya. Kesedihan Sinta tampaknya disadari oleh Hendro. Hendro pun mencoba mendekati Sinta dan berusaha menghiburnya. Hendro, aku udah gak kuat lagi sama kelakuan Imam sama aku. Aku udah benar-benar gak kuat, Hendro. Mas, asal kamu tahu ya, perempuan kalau udah kayak begitu, itu namanya mau cari masa baru, Mas. Apalagi kan, kamu bilang kalau si Sinta itu gaya berdandannya sama berpakaiannya beda dari yang dulu. Ya, bisa jadi sih. Dewi cemburu melihat Imam yang masih memikirkan Sinta. Ia pun berusaha untuk menghasut Imam agar lebih membenci Sinta. Yakin? Aku yakin lah, Mas. Aku ini kan perempuan. Aku udah bilang, kalau Hendro itu nggak baik buat kamu. Masih ada aku, Sin. Hendro yang bisa bahagiain kamu. Sinta merasakan kehangatan dan kenyamanan dalam diri Hendro kembali setelah sikap dan perilaku kasar yang ia terima dari Imam. Tetapi, kenyamanan itu tidak membuat Sinta berniat untuk menjalin hubungan dengan Hendro. Ternyata bener ya, apa yang aku curigain selama ini. Kamu punya laki-laki lain di belakang aku. Istri macam apa kamu? Katanya kerja, tapi malah jalan-jalan sama laki-laki lain. Ngomongan lo ya tentang Sinta. Gue yang ngomong sama lo. Ayo masuk. Sin, buka pikiran kamu. Kamu masih mau bertahan sama laki-laki kasar kayak dia? Hei, sekali lagi lu ganggu Sinta, nyawa lo habis di tangan gue. Ayo masuk. Pergi lo sana. Hendro, Kamu kenapa, Sin? Diapain sama Imam? Hen, kamu ngapain kesini? Nanti kalau Mas Imam lihat bisa gawat. Aku nggak peduli, Sin. Aku nggak tega lihat kamu kayak gini. Hen, aku mohon ya, jangan terusin lagi. Aku nggak mau sampai Mas Imam tahu hal ini, Hen. Apalagi yang kamu harapin dari laki-laki kayak gitu, Sin? Apa? Biar gimana pun juga, dia suami aku, Hen. Aku sebagai istri harus bisa nurut dan harus bisa rubah dia jadi lebih baik lagi. Perlakuan Imam terhadapnya membuat Sinta sadar jika ia salah memilih pasangan hidup. Namun janji suci pernikahan dengan Imam membuat Sinta merasa bertanggung jawab untuk mengubah Imam menjadi lebih baik. Tapi kalau nanti kamu butuh aku, jangan takut untuk hubungi aku lagi, Sin. Oh, jadi begini ya? Baru tinggal sebentar, kalian udah mesra-mesraan lagi? Mas, aku mohon, kamu jangan marah-marah lagi ya. Kamu salah paham, Mas. Salah paham kamu bilang? Jelas-jelas di depan mata aku, kamu pegang-pegang tangan sama laki-laki lain. Mam, cukup lo berbuat kasar sama Sinta. Sekali lagi lo berbuat kasar, gua ambil dia dari lo. Mending lo pergi dari sini, sebelum kesabaran gua habis. Ayo masuk. Hen,
Ayo! Amarah dan rasa cemburunya melihat kedekatan Sinta dan Hendro membuat Imam merencanakan hal buruk terhadap Sinta. Imam merasa tidak terima jika Sinta kembali dekat dengan Hendro. Kamu ngapain Mas di situ? Enggak apa-apa. Kamu tidur aja lagi. Tapi kamu nggak mau macam-macam kan sama aku? Emangnya aku mau ngapain kamu? Ya udah, kamu tidur aja lagi. Perasaan ketakutan dan curiga terhadap Imam membuat Sinta tidak bisa tidur pulas. Ia merasa jika Imam telah merencanakan sesuatu terhadapnya. Tidak sanggup menunggu Sinta sampai tertidur pulas, Imam pun memulai aksinya tanpa berpikir panjang dan tanpa menggunakan benda tajam yang ia ambil dari dapur. Bertepatan dengan tindakan yang dilakukan Imam, perasaan Ibu Erin menjadi tidak tenang. Ia pun mendatangi rumah Imam dan mendengar teriakan Sinta dari dalam rumah. Mam! Imam! Mam! Tolong! Tolong! Pak! Tolong, Pak! Pak, tolong, Pak! Pak, tolong saya, Pak! Sepertinya ada terjadi sesuatu, Pak, di dalam rumah anak saya, Pak! Pintunya terkunci, Pak! Tolong didobrak, Pak! Tolong, Pak! Tolong didobrak, Pak! Kedatangan Ibu Erin serta warga tidak menyelamatkan nyawa Sinta. Imam yang sudah terlanjur melakukan aksinya, ia pun mencoba melukai dirinya sendiri menggunakan benda tajam yang ia ambil dari dapur. Namun setelah melakukan aksinya, pelaku juga mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan menyayatkan urat nadinya dengan benda tajam. Namun tindakan pelaku digagalkan oleh warga yang datang setelah mendengar suara teriakan korban sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Saat ini, pelaku telah mendekam di tahanan Mapolres Jember, Jawa Timur.